Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Hai adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu Online bersama aku, Kak Diva. Dan aku, Kak Jonathan. Dan aku, Kak Dea. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami di sini. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Yuk adik-adik, kita nyanyikan satu buah lagu dengan judul Jangan Lelah. Jangan
selamat hari Minggu adik-adik semua yang ada di rumah. Wah, gimana nih kabarnya? Senang sekali loh, pagi hari ini Kak Meda bisa kembali menyapa semua adik-adik yang ada di rumah. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan juga ceria ya. Oh iya, ini kan juga masih liburan sekolah ya. Pastinya happy sekali dong ya. Kak Meda juga kalau misalnya lagi libur tuh, wah rasanya seneng banget. Kenapa? Karena kita bisa berehat sejenak dari rutinitas kita. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk kita lipat kedua tangan kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tadinya boleh bersama-sama bernyanyi untuk memuji Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kami, di dalam hati adik-adik semua yang ada di rumah yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang boleh dibagikan, boleh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah di dalam kehidupan adik-adik. Berkati juga Kak Meda yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh tolong dan juga pimpin di dalam segala kelemahan dan juga keterbatasan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ngajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau bermain games sebentar saja. Wah, main games apa sih Kak? Oke, semuanya udah bangkit berdiri belum? Ayo. Nah, kita mau bermain games yang namanya Simon Says. Nah, pasti adik-adik semuanya sudah tahu ya games ini seperti apa ya? Sudah sangat sering kok dimainkan. Nah, tapi kali ini kita ganti ya namanya jadi Kak Meda Says. Oke. Nah, adik-adik semua harus ikut aturannya. Aturannya gimana Kak? Nah, jadi kalau Kak Meda bilang contohnya nih, Kak Meda says, angkat tangan kanan. Maka adik-adik semuanya harus angkat tangan kanan, gitu ya. Tapi kalau misalnya Kak Meda bilang angkat tangan kiri. Nah, karena di depannya nggak ada statement Kak Meda says, maka adik-adik nggak perlu ikutin. Jadi adik-adik hanya perlu melakukan instruksi yang depannya diawali dengan kalimat Kak Meda says. Oke, adik-adik semuanya cukup jelas ya aturannya. Nah, sekarang kita mulai ya adik-adik semua. Kak Meda says, angkat kedua tangan. Kak Meda says, gelengkan kepala ke kanan dan ke kiri. Turunkan tangan. Ayo adik-adik semuanya di rumah, ada yang turunin tangan nggak? Iya, adik-adik nggak harus turunkan tangan karena di depannya nggak ada kata-kata Kak Meda says ya. Oke, Kak Meda says, pegang telinga dengan tangan menyilang. Turunkan tangan. Yo, ada yang turunin tangan gak nih? Oke, Kak Meda says, turunkan tangan. Kak Meda says, angkat tangan kiri. Kak Meda says, turunkan tangan. Lompat-lompat.
Ayo, ada yang lompat-lompat nggak di rumah? Ya, adik-adik nggak perlu lompat-lompat ya, karena nggak ada kata Kak Meda says di depannya. Kak Meda says, taruh tangan kanan di dada. Kak Meda says, ucapkan, aku mau setia dengar firman Tuhan dan taat melakukannya. Aku mau setia dengar firman Tuhan dan taat melakukannya. Oke adik-adik, kita tepuk tangan buat semua adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih buat adik-adik di rumah yang sudah ikut permainannya. Permainan kita selesai ya. Nah, adik-adik masih pada ingat gak? Minggu lalu cerita firman Tuhan, tokohnya siapa ya? Ayo, ada yang ingat gak? Iya benar, tentang Bapak Abraham dan juga Bapak Lot. Nah, pada akhirnya Bapak Abraham dan juga Bapak Lot tinggal di dua wilayah yang berbeda. Nah, firman Tuhan kita hari ini terambil dari Kejadian 19 ayat 1-3 dilanjutkan dengan ayat 12-29. Nanti adik-adik semua bisa baca ya di rumah. Kejadian 19 ayat 1-3 dilanjutkan dengan ayat 12-29. Nah, adik-adik, di dalam perikop ini diceritakan bahwa Bapak Lot itu tinggal di Sodom, adik-adik. Nah, kota Sodom itu ternyata penduduknya disebutkan oleh Alkitab sangat jahat dan mereka selalu melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak pernah taat kepada Tuhan. Sampai-sampai adik-adik, karena ketidaktaatan mereka, Tuhan berniat untuk membumi hanguskan kota tersebut. Wih, apa tuh Kak membumi hanguskan? Maksudnya, ya kotanya dihancurkan gitu ya, beserta dengan seluruh isinya, beserta dengan seluruh penduduknya adik-adik. Karena kejahatan mereka, karena mereka selalu melanggar firman Tuhan, akhirnya Tuhan murka, Tuhan marah. Nah, adik-adik mendengar hal itu, kemudian Bapak Abram memohon kepada Tuhan. Bapak Abram bilang apa? Tuhan, kalau seandainya di kota itu ada 50 orang yang setia melakukan firman Tuhan, apakah Engkau tidak berbelas kasih kepada mereka? Dan apakah Engkau akan tetap menghanguskan kota tersebut? Nah, adik-adik tahu nggak apa yang menjadi respon Tuhan? Tuhan bilang kepada Bapak Abram, kalau kutemukan 50 orang di kota tersebut yang setia melakukan perintahku, maka aku akan berbelas kasih kepada mereka dan aku tidak akan menghancurkan kota tersebut. Nah, adik-adik, Tuhan begitu baik ya. Kemudian Bapak Abram memohon lagi adik-adik. Bagaimana Tuhan kalau kurang 5 orang lagi? Tuhan berespon, untuk yang 45 orang itu, aku pun akan berbelas kasih dan aku akan menyelamatkan kota tersebut. Wah, ternyata adik-adik nggak sampai di situ. Bapak Abram mencoba untuk terus meminta kepada Tuhan. Ini kayak semacam negosiasi jadinya adik-adik gitu ya. Bapak Abraham memohon, Tuhan bagaimana kalau 40 orang? Respon Tuhan masih sama. Bagaimana kalau 30 orang? Respon Tuhan tetap sama. Bagaimana kalau 20 orang? Pun respon Tuhan masih sama. Sampai terakhir kali Bapak Abram memohon, bagaimana kalau hanya 10 orang saja Tuhan yang Kau temukan setia melakukan kehendak-Mu?
Tuhan bilang, untuk yang 10 orang itu aku tidak akan menghancurkan kota tersebut. Lalu kemudian singkat cerita adik-adik, Tuhan mengutus 2 utusannya untuk pergi ke kota Sodom, melihat keadaan di kota Sodom. Sesampainya di kota Sodom, kedua orang utusan Tuhan tersebut kemudian bertemu dengan Bapak Lot adik-adik. Ketika bertemu dengan kedua utusan Tuhan tersebut, Bapak Lot kemudian bersujud menyembah adik-adik. Dan dia meminta kepada kedua malaikat utusan Tuhan tersebut untuk menginap di rumahnya, bermalam di rumahnya. Tapi di awal kedua orang tersebut, utusan Tuhan tersebut, gak langsung mau loh menerima tawaran Bapak Lot. Mereka bilang, gak perlu, kami bisa menginap bermalam di tanah lapang saja, di lapangan saja, seperti itu. Nah, tapi Bapak Lot gak putus asa, dia kembali meminta agar kedua orang tersebut bermalam di rumahnya. Nah, akhirnya kedua orang tersebut pun setuju untuk menginap di rumah Bapak Lot. Nah, adik-adik, ketika kedua orang tersebut tiba di rumah Bapak Lot, wah, Bapak Lot baik sekali loh adik-adik. Dia kemudian mengajak keluarganya untuk mempersiapkan makanan, minuman. Mereka menjamu tamu mereka dengan sangat baik, dengan sangat berhormat, seperti itu ya. Nah, lalu kemudian setelah selesai makan, kira-kira seperti itu ya, kemudian kedua orang utusan Tuhan tersebut berbicara kepada Bapak Lot dan menyampaikan apa tujuan mereka datang ke Sodom. Mereka hendak membawa pesan Tuhan bahwa Tuhan hendak menghancurkan Sodom dan Gomora dikarenakan penduduknya sangat jahat dan selalu melanggar perintah Tuhan. Lalu kemudian kedua orang utusan Tuhan tersebut bilang, siapa lagi kaummu? Silahkan kau ajak. Besok kita harus keluar dari kota ini sebelum kota ini dihanguskan. Sebab itulah tujuan Tuhan mengutus kami datang ke tempat ini. Nah, adik-adik, kemudian Bapak Lot menemui 2 orang pria. 2 orang pria ini ternyata adalah calon menantunya Bapak Lot adik-adik. Jadi Bapak Lot itu punya 2 orang anak perempuan gitu. Nah, kemudian Bapak Lot bilang kepada kedua orang pria yang adalah calon menantunya ini tentang semua yang dikatakan oleh 2 orang utusan Tuhan. Tapi kedua orang calon menantu Bapak Lot percaya enggak? Enggak. Mereka nggak percaya adik-adik kepada Bapak Lot. Mereka tuh menganggap Bapak Lot tuh cuman sekedar berolok-olok aja, mungkin sekedar bercanda aja gitu ya kira-kira bahasanya ya gitu. Jadi mereka nggak percaya. Ya udah, ketika akhirnya esokan harinya fajar mulai menyingsing, matahari mulai terbit, kemudian kedua orang utusan Tuhan ini mengajak Bapak Lot, istrinya dan kedua anak perempuannya untuk segera keluar dari kota Sodom dan meninggalkan kota tersebut. Begitu mereka keluar dari kota Sodom, kemudian kedua utusan Tuhan tersebut bilang ke Bapak Lot, pergilah, selamatkanlah nyawamu, larilah ke arah pegunungan, dan jangan lihat ke belakang. Nah, perintah Tuhan jelas adik-adik melalui kedua utusannya bahwa Bapak Lot dan keluarganya harus segera pergi meninggalkan Sodom dan berlari menuju ke arah pegunungan, dan mereka nggak boleh lihat ke belakang, gitu ya. Mereka langsung taat nggak? Belum. Tapi sebenarnya mereka bukan nggak taat. Tapi Bapak Lot pada saat itu berpikir dan mencoba untuk menawar gitu ya. Bapak Lot bilang kepada kedua utusan Tuhan tersebut, bagaimana kalau aku dan keluargaku pergi ke kota kecil yang dekat dari sini? Karena kalau kami pergi berlari menuju ke arah pegunungan, itu jauh sekali. Kemungkinan besar kami belum tiba di sana,
kota ini sudah hangus dan kami pun tidak bisa selamat. Seperti itu. Nah, kemudian Tuhan setuju nggak ya? Adik-adik, sangat menarik. Firman Tuhan bilang, melalui kedua orang utusan tersebut, ternyata Tuhan menyetujui apa yang menjadi permintaan Bapak Lot. Mereka diizinkan untuk berlari menuju ke sebuah kota kecil yang dekat dari kota Sodom itu. Nama kota tersebut akhirnya disebut dengan Zoar. Gitu. Tapi ingat, sekali lagi perintah Tuhan berlarilah dan jangan lihat ke belakang. Seperti itu ya. Akhirnya kemudian Bapak Lot pergi berlari menuju ke kota kecil yang disebut Zoar tersebut bersama dengan kedua anak perempuan dan juga istrinya. Tapi di tengah perjalanan, sayangnya adik-adik, istri Bapak Lot melihat ke belakang. Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Kelanjutan cerita ini seperti apa? Iya, benar. Ketika istri Bapak Lot melihat ke belakang, dia pun menjadi tiang garam. Adik-adik, istri Bapak Lot tidak selamat karena dia tidak taat terhadap apa yang menjadi perintah dari kedua orang utusan Tuhan tersebut. Dia melihat ke belakang. Tapi Bapak Lot dengan kedua anak perempuannya selamat. Mereka sampai di kota kecil yang disebut Zoar, dan Tuhan tidak menghanguskan kota kecil tersebut agar Bapak Lot dan kedua putrinya selamat. Oke. Adik-adik, apa yang kita bisa sama-sama pelajari di sini? Dari sini kita belajar bagaimana Tuhan penuh belas kasih kepada anak-anaknya yang taat melakukan firman-Nya. Gitu ya. Dan di satu sisi kita juga belajar betapa Tuhan adalah Tuhan yang tegas dan juga adil. Dia membenci dosa sehingga dia menghanguskan kota Sodom dan Gomora beserta dengan penduduknya. Dia menurunkan hujan belerang dan juga api sehingga nggak satu orang pun yang selamat. Itu akibat dari dosa. Tapi Tuhan juga berbelas kasih kepada Bapak Lot dan keluarganya karena Bapak Lot taat kepada Tuhan. Terlebih lagi, Tuhan menyelamatkan Bapak Lot dan kedua putrinya karena mereka taat berlari saja dan tidak melihat ke belakang. Istrinya pada akhirnya harus menerima malapetaka. Dia harus menjadi tiang garam karena dia nggak taat. Dia tetap melihat ke belakang. Padahal udah dibilang nggak boleh lihat ke belakang. Iya. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan, dari kesaksian hidup Bapak Lot, kita mau sama-sama belajar untuk jadi anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan juga taat melakukannya. Ayo, pagi ini hari Minggu, siapa yang sadar mau bangun pagi untuk siap-siap ikut kebaktian online? Oke, adik-adik, sudah pada buka Alkitabnya? Kita baca ayat hafalannya. Nanti di rumah adik-adik hafalin ya. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Ibrani 2 ayat 2. Ibrani 2 ayat 2. Kakak bacakan ya, adik-adik juga boleh ikut baca di rumah. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Oke adik-adik, kita sama-sama berdoa ya. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami anak-anak Tuhan untuk selalu setia dengar-dengaran akan firman Tuhan dan juga taat melakukannya. Terima kasih ya Bapa,
Di dalam nama Putra Tunggalmu, Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ku mau terus setia. Ikuti tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia, tetap setia. Adik-adik, sekarang kita mau melakukan persembahan. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita mau melakukan persembahan. Dan jangan lupa disiapkan persembahannya. Kita akan menyanyikan lagu Budi Persembahan. Budi persembahan.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu kepada kami sepanjang hidup kami. Sekarang kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan pakai persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadat kita hari ini, kita nyanyikan dulu dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur. Sampai jumpa